Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik fisika, kimia, dan biologi perairan Danau Tempe sebagai dasar teknik pengelolaan sumber daya perikanan tangkap. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Elizabeth Cecilia Beatrix Jeman, NIM 201 301 0001. Langsung saja. Danau Tempe merupakan danau terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah perairan danau ini meliputi Kabupaten Wajo, Sidrap, dan Sopeng. Luas Danau Tempe adalah 13.000 hektar. Danau Sidenreng 3.000 hektar dan Danau Buaya 300 hektar. Luas daerah pasang surut dimanfaatkan untuk areal tanaman palawija. Danau Tempe memiliki ciri landai, dangkal, dan bercirikan rawa banjiran. Oleh sebab itu, banyak ditumbuhi oleh tumbuhan air. Tinggi muka air Danau Tempe dipengaruhi oleh beberapa sungai dan musim. Pada musim hujan, luapan banjir dari beberapa sungai seperti Sungai Walanae, Sungai Lavo, Sungai Batu-Batu, Sungai Biloka, dan Sungai Bila bermuara ke Danau Tempe, sehingga mempengaruhi permukaan air di Danau Tempe. Musim di sektor barat berpengaruh melalui Sungai Walanae, Sungai Lavo, Sungai Batu-Batu, dan Sungai Biloka. Sedangkan musim pada sektor timur berpengaruh melalui Sungai Bila. Danau Tempe hanya memiliki satu outlet yang terdapat di Sungai Cendranai. Aktivitas usaha perikanan di Danau Tempe dominan pada saat air pasang. Sepertiga hasil perikanan di Danau Tempe dijual ke pasar daerah Sopeng, sedangkan 2/3 lainnya ke luar daerah. 80% lingkungan Danau Tempe banyak ditumbuhi oleh eceng gondok atau Eichhornia crassipes dan kangkung atau Ipomua aquatica. Keadaan lingkungan Danau Tempe 80% tertutup tumbuhan air. Tumbuhan-tumbuhan air ini digunakan sebagai tempat persembunyian dan perkembangbiakan ular sebagai pemangsa ikan-ikan kecil. Namun di sisi lain, tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat menghambat tumbuhnya produksi primer plankton. Perkenalkan, saya Imelus NIM 2013030006. Saya akan menjelaskan tentang sifat fisik dan kimia air Danau Tempe. Pertama, salah satu parameter kimia untuk menentukan air tersebut tercemar adalah parameter nitrogen. Kualitas air mengandung nitrit yang tinggi atau di atas standar, yaitu 0,341 ppm. Berikut memiliki kandungan oksigen terlarut DO yang rendah. Kandungan pestisida terdiri atas kandungan endosulfan, lindane, dan tetachlor. Berikut
Kandungan endosulfan di perairan Danau Tempe mencapai 0,0171 ppm pada musim hujan dan pada musim kemarau mencapai 0,0212 ppm. 0,000 ppm kandungan Pestidasi Ridane. Berikut kandungan Pestidasi heptachlor pada musim kemarau mencapai 0,0058 ppm. Mengukur kandungan Pestidasi dalam air dilakukan pada bulan Januari dan Agustus. Berikut kadar residu Pestidasi Danau Tempe masih di bawah ambang batas. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat fisik dan kimia air. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kualitas air secara keseluruhan layak untuk kehidupan ikan. Hanya nitrit terlalu tinggi, yaitu 0,3413. Angka ini di atas ambang batas, yaitu 0,06 ppm. Ini diduga disebabkan karena banyaknya tumbuhan air sehingga pembusukan pada yang menyebabkan nitrit tinggi nilainya. Hal ini dapat membahayakan kehidupan ikan jika tidak diantisipasi. Karena nitrit merupakan racun bagi ikan. Demikian juga kandungan DO di dasar yang terlalu rendah diakibatkan juga oleh pembusukan tumbuhan air. Hasil pemeriksaan kandungan Pestidasi dalam air Danau Tempe menunjukkan bahwa pada musim hujan kandungan endosulfan dalam perairan Danau Tempe mencapai 0,0171 ppm, sedangkan pada musim kemarau mencapai 0,0212 ppm. Deteksi kandungan Pestidasi Ridane pada musim hujan mencapai 0,0002 ppm. Kandungan Pestidasi dalam air Danau Tempe diduga munculnya sebagai akibat banyaknya penggunaan Pestidasi. Oleh karena itu, pengambilan sampel air guna pengukuran kandungan Pestidasi yang terkandung di dalamnya dilakukan pada saat air tertinggi Januari dan terendah Agustus. Nampaknya kandungan Pestidasi air Danau Tempe masih di bawah ambang atas yang ditentukan. Nilai ambang batas maksimum kandungan Pestidasi air untuk jenis endosulfan 0,04 ppm, lidane 0,1 ppm, dan heptachlor 0,003 ppm. Nampaknya bahwa kandungan Pestidasi heptachlor hasil pengukuran sampel lebih tinggi daripada nilai ambang yang ditentukan. Namun demikian, secara umum, kadar residu Pestidasi yang terkandung dalam air Danau Tempe masih di bawah ambang batas atau belum membahayakan kehidupan biota yang ada. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ursula Teja, NIM 20130100031. Jadi, saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu aspek biologi perairan. Yang pertama, larva dan benih ikan memakan fitoplankton, dan parafiton. Fitoplankton, zooplankton, dan parafiton merupakan makanan hidup bagi larva dan benih ikan dan berperan sebagai sumber karbohidrat, lemak, protein dengan susunan asam amino yang lengkap serta mineral. Yang kedua, jenis-jenis plankton di Danau Tempe memiliki jumlah yang kecil. Hal ini merupakan akibat tertutupnya permukaan air oleh tumbuh-tumbuhan air sehingga produksi primer kurang karena kurangnya sinar matahari. Sehingga jenis plankton di Danau Tempe jumlahnya sangat kecil karena kegiatan perairan di Danau Tempe berlangsung sepanjang tahun. Produksi perikanan di danau ini akan menurun terus karena tangkapan lebih dan terjadinya pendangkalan perairan Danau Tempe. Salah satu jenis ikan
yang bernilai ekonomis tinggi, yang mengalami penurunan populasi dan cenderung langka, dan ukuran yang dijumpai semakin mengecil adalah ikan bunga. Yang ketiga, permukaan danau tempe yang ditutupi tumbuhan air berpengaruh pada produksi primer karena kurangnya sinar matahari, dan juga terjadi pendangkalan danau banyak diakibatkan oleh eceng gondok. Keberadaan eceng gondok di danau tempe ini telah tumbuh subur pada awal proses geologi danau tempe, sedimentasi atau suatu proses pengenapan material yang ditransfer oleh media air, angin, dan es di suatu cekungan. Insentif dan keberadaan eceng gondok ini berperan dalam mengusirkan volume air danau dan berperan merusak ekosistem dan biota air tawar di danau tempe. Dampak negatif lebih lanjut dari pengusutan luasan danau tempe adalah lahan baru yang tercipta dari pengusutan danau disalahgunakan untuk pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah musiman. Yang keempat, jenis plankton Anabaena sangat baik untuk pakan ikan. Jadi plankton Anabaena sangat baik untuk pakan ikan karena ikan ini sediakan pakan alami yang melimpah berupa plankton. Yang kelima, ikan predator lebih banyak dibandingkan dengan ikan peri yang berukuran besar. Jadi hasil samping pada areal yang bebas tumbuhan air adalah ikan pari kurang dibandingkan ikan predator. Karena terlalu banyak ikan predator sehingga ikan pari tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi besar dan umumnya banyak yang kecil-kecil. Selain itu diduga karena faktor generatif ikan-ikan pari tidak dapat tumbuh besar. Baik, sekian penjelasan singkat dari kami mengenai karakteristik fisika, kimia, dan biologi dari perairan tempat sebagai teknik pengolahan sumber daya perikanan tangkap. Sekian dan terima kasih.